Karena apa? Menjadi landasan kita untuk belajar jangan sampai terjadi seperti masa lampau, sehingga hidup kita akan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio, dalam Motis, yaitu motivasi dan inspirasi. Mudah-mudahan yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Sang Maha Pencipta kita. Sahabat bahagia, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang rumus berhasil dalam hidup. Nah, kalau kita bicara masalah rumus berhasil dalam hidup, kita harus mulai banyak introspeksi diri. Jadi begini, banyak sekali di lapangan kadang-kadang orang-orang sudah menyamakan sifatnya. Contoh, sifat taat beragama. Ternyata kerja keras. Jadi ternyata beda hasilnya antara si A sama si B. Nah, di sini orang-orang tidak pernah melihat bahwa kehidupan itu adalah suatu kombinasi, yaitu kombinasi antara yang visible dan invisible. Apa itu kombinasi antara visible? Visible itu adalah action atau ikhtiar. Invisible apa? Yaitu vibrasi atau perasaan, disebut juga perasaan. Jadi begini ceritanya. Misalnya kita melihat atau ada seseorang lah, kita sudah berusaha action, ikhtiar sampai jauh, sampai menempuh ilmu, tapi kok yang saya dapat cuma segini. Nah, mungkin ada kesalahan di vibrasinya. Kadang ada seseorang cuma vibrasinya mengangan-angan aja, terus dia ikhtiarnya atau actionnya cuma sedikit, tapi yang dicapai lebih banyak. Nah, ini kita justru harus bertanya pada mereka, pada orang-orang yang hebat. Kita harus bertanya. Kita itu jangan pernah atau tidak usah malu untuk bertanya. Misalnya kita lihat seseorang itu kok berhasil ya dalam hidupnya, mulai dari hidup beragamanya, mulai dari hidup dunianya berhasil. Kita harus deketi, kita ajak bicara. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Actionnya tanyain dulu sampai bisa berhasil gini. Setelah itu kedua tanya apa vibrasinya dia, perasaan beliau. Pada waktu beliau melakukan ikhtiar, perasaannya seperti apa? Kadang kita sudah ikhtiar, tapi vibrasinya kita menggebu-gebu, perasaan kita menggebu-gebu untuk mendapatkan harta yang banyak. Nah, inilah yang kadang-kadang menghambat manusia dalam hidupnya. Untuk itu, biasanya kehidupan itu supaya selaras dan serasi, seimbang, yaitu antara vibrasi atau perasaan kita dengan action kita harus berimbang. Sehingga apa yang terjadi? Dengan berimbangnya vibrasi dan action atau ikhtiar kita, insya Allah apa yang kita dapat dalam hidup itu akan sesuai dengan harapan kita. Jadi misal ada seseorang hebat, berhasil, kita berusaha menyamakan. Pertama satu kita lakukan, menyamakan mulai dari dandanannya, rambutnya, setidaknya lah tidak mesti harus persis 100%, misal 70-80. Terus sifatnya, sabarnya, kearifannya, terus lemah lembutnya, kesabarannya, kita berusaha mencontoh. Tapi kalau kita berusaha mencontoh saja, yaitu perasaan, tapi perasaan kita, vibrasi kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, kita sudah mencontoh, tapi kita masih ada perasaan kepingin dapat harta seperti dia yang banyak. Inilah yang menghambat. Harusnya kita action, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi vibrasinya kita itu apa? Vibrasi yang tetap mengharap dan lemah lembut, perasaan senang, perasaan bahagia pada waktu kita action. Sehingga apa? Yang kita harapkan itu alam semesta akan merespon, yaitu kita action, ikhtiar, tapi dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, sehingga yang kita tuju itu akan mudah kita dapat. Nah, sahabat bahagia, ingat juga kalau kita kepingin mendapatkan keberhasilan dalam hidup, ada data-data, ada kalimat kata yang ada di pikiran kita yang dulu, mungkin riwayat zaman dahulu, kita sering gagal dalam hidup.
baik tentang agama, baik tentang kehidupan dunianya, kita sering gagal. Tapi hal ini jangan pernah dibuang begitu saja. Karena apa? Menjadi landasan kita untuk belajar, jangan sampai terjadi seperti masa lampau, sehingga hidup kita akan rugi. Jangan sampai orang bilang saya hidup sudah 30 tahun, tapi kondisi kenyataannya selama 30 tahun ya begitu-begitu aja. Harusnya hidup kita itu setiap hari lebih baik, setiap minggu lebih baik, setiap bulan akan lebih baik. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai saya ini sudah berpengalaman loh, udah 30 tahun saya menjalankan bisnis A misalnya, tapi bisnis A dijalankan 30 tahun nggak pernah ada keberhasilannya yang wah, yang hebat. Jadi buat apa 30 tahun punya pengalaman tapi stuck di tempat itu aja. Untuk itu hal yang jangka lama dulu, yaitu riwayat masih lama dulu, kejadian-kejadian yang jelek, ayo diintrospeksi, dicari kenapa saya gagal. Terus ada sedikit misalnya keberhasilannya, kenapa saya bisa berhasil. Nah, keberhasilan ini kita tingkatkan, kegagalan ini kita perbaiki agar tidak mudah terjadi lagi. Intinya kalau kita untuk hidup lebih baik, rumusnya adalah hidup untuk lebih baik atau berhasil dalam hidup adalah antara visible atau action kita dan invisible atau vibrasi kita, perasaan kita harus sama, harus imbang. Disitulah akan ketemu yang namanya rumus kehidupan yang kita cari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.